Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak, diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya, membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 jika warga negara tidak ada yang membayar pajak, maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak, masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lain-lain. Jika seorang individu tidak mau membayar pajak, maka akan mendapatkan konsekuensinya tersendiri. Karena kembali lagi bahwa membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Sebagai warga negara yang taat dan ingin membayar pajak, warga negara tersebut harus tahu apa itu pajak, manfaat, dan apa saja fungsi beserta cara membayar pajak. Maka dari itu, simak video berikut ya. Sedangkan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan merupakan arti dari wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2, yang dimana pajak menjadi salah satu sarana dalam pemetaan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Jadi, selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pengukutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Nah, pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebab pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, manfaat dari pembangunan tersebut bisa dinikmati atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Misalnya, jika kita membayar pajak untuk jalan raya, maka kita akan menggunakan atau menikmati manfaat dari pembangunan jalan raya. Nah, yang selanjutnya ini terdapat ciri-ciri pajak, yang dimana yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara untuk membayar pajak, namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP yang berlaku saat ini adalah 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Itu artinya jika kita memiliki pendapatan lebih dari 4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila kita adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omset, tarif PPh final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang berdasarkan pada PP 23 tahun 2018. Nah, yang kedua ini terdapat pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara, yang dimana jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Nah, yang ketiga ini terdapat warga negara tidak mendapat imbalan langsung, yang dimana pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi ini, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun, pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana
pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika kita membayar pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak langsung menerima manfaat yang akan kita bayar, yang akan mendapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah kita. Nah, manfaat pajak memiliki fungsi yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Selain memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara, pajak juga memiliki manfaat untuk masyarakat umum dan juga baik negara. Yang pertama ini terdapat manfaat pajak untuk negara yang dimana pajak digunakan pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, yang misalnya untuk pengeluaran proyek produktif, lalu bisa digunakan juga untuk pengeluaran produktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya seperti pertanian dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ini terdapat manfaat pajak untuk masyarakat yang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar, minyak, dan juga subsidi pangan. Nah, yang selanjutnya ini terdapat pengalokasian dana pajak yang dimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik lewat implementasi e-government yang terintegrasi dengan 623 IP, lalu meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di 851 IP. Dengan mengetahui apa itu pajak dan manfaatnya, perlu juga untuk diketahui apa saja fungsi pajak. Selain itu, pembangunan pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan penegak hukum, keamanan negara, pekerjaan publik, subsidi, dan biaya operasional lainnya. Yang pertama ini fungsi anggaran atau budgeter, yang dimana sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini yang digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini fungsi mengatur atau regulasi, yang dimana selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi. Fungsi regulasi yang mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan dari pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga ini terdapat fungsi pemerataan atau distribusi, yang dimana digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum, sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang dimana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ini terdapat fungsi stabilisasi, yang dimana selain 3 fungsi di atas, pajak memiliki fungsi sebagai stabilisasi, yang dimaksud adalah untuk menstabilisasikan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang, sedangkan untuk deflasi, pemerintah akan menambah peredaran uang dengan pajak yang tinggi. Jumlah uang yang beredar bisa berkurang sehingga tidak terjadi inflasi, sedangkan di sisi lain, pemerintah akan menurunkan pajak sehingga jumlah yang beredar meningkat dan bisa mengatasi deflasi.